Meskipun pencerahan spiritual terasa menyakitkan dan sulit bagi banyak orang, pencerahan spiritual juga merupakan pengalaman yang transformasional dan memperkaya khasanah hidup. Merasa tersesat, bingung, sendirian, dan cemas selama pencerahan spiritual adalah hal yang wajar. Ada level-level tertentu dalam perjalanan pencerahan spiritual yang masing-masing memiliki tantangan dan anugerah tersendiri. Memahami level-level ini dapat membantumu menjelajahi jalan spiritualmu dengan lebih baik dan memberikan pelajaran hidup yang berharga sepanjang perjalanan. Bagi banyak orang, level pertama pencerahan adalah melalui kekacauan. Kehidupan menghadirkan peristiwa tak terduga yang mengguncang duniamu hingga ke akar-akarnya. Mungkin hubunganmu hancur atau kamu menghadapi kecelakaan atau penyakit yang mengubah hidup. Peristiwa-peristiwa ini menjadi tamparan dari alam semesta, seperti menarik karpet dari bawah kakimu. Dalam kekacauan ini, kamu mengalami guncangan batin, membuatmu menyadari bahwa ego tidak pernah memiliki kendali sejak awal. Di sisi lain, beberapa orang mengalami apa yang hanya bisa digambarkan sebagai pencerahan spontan atau penuh rahmat. Tidak ada tragedi, tidak ada penderitaan, hanya pencerahan yang indah dan alami. Michael Singer, guru spiritual dan penulis terkenal, adalah contoh utama. Dia menemukan pencerahan sambil hanya duduk di lantai ruang tamunya. Kamu tidak perlu menderita untuk bertumbuh secara spiritual. Semakin banyak orang yang mengalami pencerahan spontan. Tren yang menggembirakan ini menyemangati kita bahwa transformasi tidak harus melalui penderitaan, namun bisa terjadi secara alami seperti sinar matahari pagi. Terlepas dari jalur pencerahanmu, ada satu hal yang tetap konstan. Kamu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang besar. Apakah hanya ini yang ada dalam hidup? Apa tujuanku sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjauhkanmu dari keberadaan di permukaan dan mengundangmu untuk mengeksplorasi makna kehidupan yang lebih dalam. Apakah perjalanan pencerahanmu dimulai dengan peristiwa dramatis atau terjadi secara spontan? Kenali itu sebagai panggilanmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kamu tidak hanya bangun untuk hari yang baru, kamu juga bangun untuk kehidupan yang baru, versi dirimu yang baru. Ini adalah panggilan untuk melepaskan diri dari ilusi yang membuatmu tertidur, untuk keluar dari kepompongmu, dan untuk melambung tinggi seperti pribadi luar biasa yang selalu kamu impikan. Level pencerahan spiritual selanjutnya tidak kalah ajaib. Selamat datang di tahap kebahagiaan. Bayangkan ini sebagai momen emas dalam hari jiwamu, di mana segala sesuatunya dibasuh dalam cahaya yang hangat dan bersinar. Di sini, kamu tidak hanya merasa hidup, tetapi juga menjadi bagian dari keseluruhan. Suatu hubungan kosmik yang memicu semangat baru dalam hidup. Pada tahap ini, dunia menjadi sebuah palet warna-warna cerah. Pepohonan membisikkan rahasia, burung-burung menyanyikan lagu favoritmu, dan bahkan bunga-bunga bermekaran hanya untukmu. Kamu dipenuhi dengan kegembiraan, kebahagiaan, sukacita, dan segudang emosi positif yang mungkin tidak kamu rasakan selama bertahun-tahun. Ini seperti menemukan peti harta karun berisi emosi murni, dan kamu bersemangat untuk membukanya satu persatu. Mengapa level ini terasa begitu luar biasa dan menyenangkan? Jawabannya sederhana, hatimu terbangun. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka. Mereka benar-benar menyelaraskan hati mereka. Saat hatimu terbangun, ia menjadi markas bagi emosi seperti kasih sayang, koneksi, dan cinta yang mencakup segalanya. Disinilah hal itu menjadi sangat menarik. Pada tahap ini, kamu mulai merasa dibimbing, seperti ada tangan tak kasat mata yang membentuk jalanmu. Ini juga merupakan saat ketika kebetulan-kebetulan yang membawa keberuntungan menjadi hal biasa dalam hidupmu. Tahap ini juga mempertajam kemampuan intuisimu. Hatimu sekarang lebih terjaga dari sebelumnya dengan intuisi yang lebih tinggi. Kamu mulai beresonansi dengan pilihan dan arah yang selaras dengan tujuan jiwamu.
Aspek luar biasa lainnya pada level ini adalah munculnya karunia-karunia spiritual yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Mungkin kamu tiba-tiba menemukan bakat untuk memahami orang lain secara mendalam. Atau mungkin kamu menemukan bakat menyembuhkan energi. Sulit untuk tidak terikat pada tahap ini. Rasanya seperti bulan madu abadi dengan jiwamu. Namun, sama seperti bulan madu lainnya, level ini memiliki tanggal kadaluarsa. Banyak yang salah mengira bahwa tahap ini adalah tahap yang tidak akan pernah berakhir. Mengira bahwa mereka telah melewati garis finish. Pada kenyataannya, ini hanyalah satu babak indah dalam perjalanan yang multi aspek. Jangan menolak naik turunnya perjalanan ini. Level kamu selanjutnya mungkin adalah malam yang gelap bagi jiwamu. Pada level ini, kamu mungkin menemukan dirimu berada dalam apa yang aku sebut kehampaan. Kehampaan bukanlah kekosongan, melainkan sebuah ruang di mana kamu berada di antara kamu yang lama dan kamu yang baru. Kamu mungkin merasa kehilangan arah, tetapi tidak apa-apa. Kamu mungkin mengalami krisis spiritual yang parah, masa-masa penuh gejolak yang ditandai dengan hilangnya makna, ketidakpastian, keputusasaan, dan keraguan mendalam mengenai tempat seseorang di alam semesta. Ini bukan sekedar hari yang buruk atau masa-masa sulit. Ini adalah pergolakan emosional dan spiritual yang mendalam, yang terasa seperti pembongkaran diri. Tapi ketahuilah bahwa ini adalah fase kalibrasi. Jiwamu mengintegrasikan semua yang telah kamu pelajari. Ini menyiapkan panggung bagimu untuk muncul sebagai pribadi yang baru. Selama fase ini, kamu mungkin cenderung melakukan refleksi mendalam, menulis catatan harian, atau bahkan melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan-jalan di alam, menyerap kekuatan penyembuhannya. Ini adalah waktu untuk mencintai diri sendiri, waktu untuk membiarkan perubahan mengakar. Ingat, kehampaan ini juga merupakan fase di mana kamu dapat menemukan bakat tersembunyi, passion, dan hasrat terpendam yang mungkin terkubur di bawah ego dan keadaan kehidupan lamamu. Kamu mulai mendengar panggilan hatimu dengan lebih jelas. Hal ini dapat mengarahkanmu menuju potensi sejatimu. Sebuah potensi yang mungkin tidak kamu sadari ada di dalam dirimu. Begitu kamu siap, setelah jiwamu tahu bahwa kamu sudah cukup istirahat, kamu akan mulai keluar dari kehampaan, dan kamu akan menjadi luar biasa. Keyakinanmu, pola pikirmu, dan bahkan realitas fisikmu mungkin telah berubah. Jika kamu menonton video ini dan berada di tengah malam yang gelap, atau baru saja memasuki kehampaan, aku ingin kamu mengetahui ini. Kamu tidak sendirian. Perjalanannya mungkin terasa sangat panjang, dan kamu mungkin tidak sabar untuk mencapai akhirnya. Tapi percayalah pada prosesnya. Jangan terburu-buru melalui tahapannya. Masing-masing memiliki pelajarannya tersendiri, dan setiap pelajaran merupakan batu loncatan menuju tingkat berikutnya dalam evolusi spiritualmu. Jiwamu bijaksana. Ia tahu apa yang bisa kamu tangani dan pelajaran apa yang perlu kamu pelajari. Baiklah, mari kita bernafas. Jika kamu berhasil melewati malam yang gelap dan kehampaan, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Kamu lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu telah melewati parit jiwamu dan menemukan jalan menuju apa yang aku sebut level kebumian. Rasanya seperti akhirnya merasakan tanah di bawah kakimu setelah diombang-ambingkan oleh angin gejolak batin. Ini adalah level di mana perjalanan spiritualmu mulai terasa tidak seperti roller coaster dan lebih seperti naik mobil dengan pemandangan indah melewati perbukitan. Tanahnya mungkin masih tidak rata, tetapi kamu memiliki kemudi yang kuat, intuisimu, dan roda yang dapat diandalkan, kebijaksanaan barumu. Fase kebumian adalah fase stabilisasi. Arus kuat dari gejolak emosional dan spiritualmu telah surut.
dan kamu berada di pantai yang tenang dari keberadaanmu. Kamu tidak lagi berjuang untuk bertahan hidup. Kamu mulai membangun, membuat sesuatu dari bahan mentah yang ditawarkan jiwamu. Kamu berbeda. Sekarang, perspektifmu telah berubah. Kamu telah merasakan keputusasaan dan harapan, keterasingan dan persatuan. Semua pengalaman ini tidak hanya melewatimu. Mereka sekarang menjadi bagian dari dirimu, berkontribusi pada versi dirimu yang lebih tangguh. Pada level ini, orang seringkali menyadari bahwa hubungan mereka mulai mengambil tekstur dan dimensi baru. Kamu beresonansi pada frekuensi yang mungkin tidak cocok dengan semua orang di masa lalumu, dan itu tidak masalah. Kamu tidak akan meninggalkan mereka. Kamu bergerak maju, dan mereka yang ditakdirkan untuk berada dalam hidupmu akan menyusul. Hubungan yang kamu bentuk sekarang seringkali memiliki kedalaman dan keaslian yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Ini juga merupakan periode ketika tujuanmu menjadi lebih jelas. Kamu telah melepaskan ekspektasi masyarakat, keluarga, dan bahkan impian masa lalumu yang tidak lagi bermanfaat bagimu. Kamu bebas melihat apa yang benar-benar penting bagimu. Seolah-olah alam semesta membersihkan kabut dan berkata, "Di sini, inilah jalannya." Ini adalah masa yang lebih tenang. Tapi, jangan salah mengartikannya sebagai stagnansi. Ini lebih seperti ketenangan yang mendalam di bawah lautan yang berkembang. Di permukaan, kamu menjalani hidup, mungkin seperti biasanya. Namun di baliknya, di kedalaman jiwamu segalanya berbeda. Kamu melihat kehidupan melalui mata yang baru, mendengarnya melalui telinga yang selaras, dan menyentuhnya dengan tangan yang terbangun. Kamu juga mulai bermanifestasi, benar-benar bermanifestasi. Ingat, kamu beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi sekarang. Hal-hal yang kamu tarik ke dalam hidupmu, pengalaman, orang, dan peluang akan lebih selaras dengan diri sejatimu. Dan karena kamu telah melewati masa-masa sulit, kamu lebih menghargainya. Setiap hal kecil bisa terasa seperti sebuah berkah, anugerah dari alam semesta untukmu, dirimu yang baru. Sekarang, kamu telah lulus dari setiap level pencerahan, siap menghadapi dunia dengan kebijaksanaan baru yang kamu temukan. Bayangkan dirimu sebagai pohon. Pada tahap awal perjalanan spiritualmu, kamu seperti anak pohon muda yang bersemangat meraih langit. Cabang-cabangmu bertunas dengan antusias, meregang ke atas dan menyerap sinar matahari. Dan seperti yang kamu ketahui, pohon dewasa memiliki tujuan. Pohon itu memberi naungan, buah-buahan, tempat berteduh, dan memberikan kontribusi pada kehidupan. Begitu juga dirimu. Kamu tidak hanya hidup, kamu berkembang. Dan dengan melakukan hal itu, kamu membuat dunia di sekitarmu juga berkembang. Setiap fase memiliki keindahan dan pelajarannya tersendiri, yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih bijak dan kuat. Dan saat kamu melewatinya, ingatlah bahwa seperti halnya pohon, kamu tidak hanya tumbuh ke atas, tetapi juga berakar ke bawah. Keduanya diperlukan untuk kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Teruslah menggapai langit, namun jangan pernah melupakan kekuatan yang berasal dari membumi. Dan ingat sobat bijak, perjalanan spiritual kamu mungkin tidak berada pada tahap yang sama seperti yang aku sebutkan. Perjalanan setiap orang berbeda, jadi terimalah di tahap manapun kamu berada. Jadi, kamu sekarang ada di level yang mana? Level 1, kekacauan atau pencerahan spontan, fase kejadian tak terduga. Level 2, kebangkitan hati, fase bulan madu. Level 3, kehampaan, fase kalibrasi. Level 4, kebumian, fase stabilisasi. Tulis di kolom komentar ya. Aku harap video ini beresonansi denganmu dan berharap hari yang indah untukmu. Salam bijak.